Hari ini kita belajar dari seorang raja yang bernama Raja Yoyakim, di mana Tuhan memberikan firman Tuhan kepadanya melalui Nabi Yeremia. Pada awal mulanya, Raja Yoyakim ini semangat sekali untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan kepadanya. Namun setelah dia mendengar, sungguh mengejutkan sekali apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 36 ayat 23. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Raja Yoyakim membakar kitab gulungan itu karena apa yang didengarnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan dia berpikir bahwa ketika dia sudah membakar kitab gulungan itu, maka apa yang difirmankan kepadanya tidak mungkin terjadi. Dari Raja Yoyakim kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa kita harus punya ketetapan hati. Kita punya kerinduan untuk membaca firman itu bagus, tetapi harus diiringi dengan ketetapan hati kita, bahwa ketika kita membaca firman, kita punya ketetapan hati bahwa hidupku ini harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Hidupku harus dibenahi, diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan aku mau menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar di dalam kehidupanku untuk memimpin setiap langkah hidupku. Kalau kita hanya punya keinginan untuk membaca hanya untuk sekedar kita tahu firman, tetapi kemudian kita tidak melakukan, maka sia-sia. Karena hanya membaca firman tidak akan mengubah kehidupan kita. Kita harus punya ketetapan hati. Jangan kita mau Tuhan itu seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mau hidup kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, jangan biarkan apa yang ada pada kita itu justru kita gunakan untuk melukai hati Tuhan. Seperti Raja Yoyakim, dia punya kuasa sebagai raja. Kuasanya tidak terbantahkan pada waktu itu. Tetapi kemudian dia menggunakan kekuasaannya bukan untuk mengajarkan kepada rakyatnya untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengikuti firman Tuhan, tetapi justru dia menggunakan kekuasaannya untuk membakar kitab gulungan. Hari ini apa yang ada pada kita, baiklah kita gunakan semuanya hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada kita, kita gunakan itu semua untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, bahwa apapun yang sudah Tuhan tuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu semua akan terjadi. Walaupun kemudian kita berpikir, saya nggak mau baca firman supaya saya jangan tahu, maka ketika saya hidup di dalam dosa, maka kehidupan saya pun akan baik-baik saja. Saudara, kebenaran firman itu semua pasti akan terjadi. Dan sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa orang yang hidup di dalam dosa, dia akan menuai kebinasaan. Orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka sebenarnya dia sudah mati, sekalipun saat ini dia masih hidup secara jasmani di muka bumi ini. Dan kalau benar-benar dia sampai tidak mau bertobat, maka kebinasaan itu adalah akhir di dalam kehidupannya. Mari kita punya ketetapan hati di dalam kehidupan kita. Jangan punya ekspektasi tentang Tuhan dari ekspektasi kita sendiri. Tetapi mari ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau belajar dan menyesuaikan kehidupan kita dengan kebenaran firman. Dan yang kedua, apa yang ada pada kita, jangan kita gunakan untuk melukai Tuhan, tetapi gunakanlah untuk menjadi berkat, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca firman atau kita tidak baca firman, tapi kalau hidup kita hidup di dalam dosa, maka kebinasaan yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.